Coba deh bayangin sebuah perang yang begitu dahsyat sampai bisa melenyapkan satu generasi. Dan perang ini bukan karena invasi dari luar, tapi justru pecah di dalam satu keluarga. Nah, inilah Mahabharata, salah satu epos paling legendaris di dunia. Tapi ini bukan sekedar cerita perang loh. Ini adalah pelajaran yang dalam banget tentang takdir, kehormatan, dan ya sifat asli manusia. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana perseteruan saudara ini bisa berujung jadi pertumpahan darah sebesar itu. Lihat angka ini, 18. Ini bukan cuma angka biasa. Ini adalah jumlah divisi militer atau yang disebut Akshauhuni yang bertarung habis-habisan di Perang Kurukshetra. Biar kebayang, satu Akshauhuni itu isinya puluhan ribu kereta perang, puluhan ribu gajah, dan ratusan ribu prajurit. Sekarang, coba kalikan itu dengan 18. Skalanya udah nggak masuk akal kan? Dan di pusat dari semua kekacauan ini, ada dua kubu yang isinya sepupu semua. Di satu sisi ada Pandawa, 5 bersaudara putra Raja Pandu. Di sisi lain ada Kurawa, 100 bersaudara putra dari Raja Dhritarashtra yang buta. Ironisnya, mereka ini tumbuh besar bareng di istana yang sama, gurunya pun sama. Tapi takdir dan rasa iri hati bakal mengubah mereka jadi musuh bebuyutan yang berebut satu takhta. Jadi pertanyaannya kan begini, gimana bisa sih urusan keluarga, sengketa antar sepupu, bisa meledak jadi perang total yang menghancurkan semua? Cerita ini jauh lebih rumit dari sekedar orang baik lawan orang jahat ya. Masing-masing pihak itu punya alasan dan pembenarannya sendiri. Oke, untuk bisa paham kenapa perang ini sampai terjadi, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang. Karena akarnya itu bukan dari kebencian para sepupu ini, tapi dari sebuah janji. Sebuah janji yang dibuat satu generasi sebelumnya yang tanpa sadar malah jadi bom waktu. Gini ceritanya, kita urut satu persatu. Langkah pertama, semuanya dimulai dari Sumpah Bhisma. Dia rela melepaskan hak tahtanya demi kebahagiaan ayahnya. Mulia banget, tapi ini malah menciptakan langkah kedua, kekosongan kekuasaan karena pewaris selanjutnya meninggal tanpa keturunan. Nah ini membawa kita ke langkah ketiga, lahirnya dua pangeran, Dhritarashtra yang buta dan Pandu. Karena Dhritarashtra buta, dia nggak bisa jadi raja, jadi Pandu yang naik tahta. Tapi ini memicu langkah keempat, yaitu konflik. Pandu kena kutukan yang bikin dia harus mengasingkan diri. Dan tahta akhirnya diserahkan ke kakaknya, Dhritarashtra. Tiba-tiba, jadilah ada dua garis keturunan yang sama-sama ngerasa berhak atas satu tahta yang sama. Nah, sekarang kita maju ke generasi berikutnya. Generasi para pangeran ini tumbuh bareng di satu istana. Dan ya, disinilah benih-benih iri hati dan persaingan mulai tumbuh subur. Jadi, ada dua geng pangeran. Di satu sisi ada Pandawa 5 bersaudara, yang secara teknis adalah pewaris sah tahta. Di sisi lain ada 100 Kurawa, anak-anak dari Raja Buta yang lagi berkuasa. Nah, dari 100 Kurawa ini, yang paling vokal dan ambisius itu si sulung, Duryodhana. Dia ngelihat Pandawa itu bukan sepuku, tapi saingan berat. Buat dia, tahta itu hak mutlaknya, dan kebenciannya ke Pandawa lama-lama jadi obsesi. Persaingan masa kecil ini nggak butuh waktu lama buat berubah jadi percobaan pembunuhan. Duryodhana punya rencana licik, dia bangun istana megah dari bahan yang gampang banget kebakar, terus ngundang Pandawa sekeluarga buat tinggal di sana. Rencananya simpel tapi sadis, bakar mereka semua hidup-hidup pas lagi tidur. Untungnya, Pandawa dapat bocoran dan berhasil kabur lewat terowongan rahasia. Tapi sejak saat itu, mereka terpaksa hidup dalam persembunyian. Setelah beberapa lama, Pandawa akhirnya kembali. Untuk meredakan suasana, kerajaan pun dibagi dua. Tapi apa masalahnya selesai? Tentu saja tidak. Rasa iri Duryodhana masih membara. Dia kemudian nantang Yudhistira, si sulung Pandawa, buat main dadu. Padahal permainan itu udah diatur dari awal. Masalahnya, Yudhistira ini kan orangnya menjunjung tinggi kehormatan. Jadi dia nggak bisa nolak tantangan. Dan dari sinilah tragedi sesungguhnya dimulai. Dia kalah, dan kalah lagi. Satu persatu semua miliknya ludes. Pertama kerajaan dan hartanya. Terus adik-adiknya. Bahkan kebebasannya sendiri dia pertaruhkan dan kalah. Sampai di titik paling putus asa, dia mempertaruhkan satu hal yang seharusnya tak ternilai. Istri mereka bersama, Drupadi. Nah, ini adalah momen di mana semuanya udah kelewat batas. Gak ada jalan buat kembali. Setelah memenangkan Drupadi, Kurawa menyeretnya ke tengah balairung istana dan mencoba melucuti pakaiannya di depan semua orang. Sebuah penghinaan yang gak bisa dimaafkan. Tindakan ini benar-benar melanggar semua aturan kehormatan dan mengubah sengketa keluarga jadi dendam berdarah. Dan sumpah,
Inilah yang jadi penanda resminya. Bima, salah satu Pandawa, di depan semua orang bersumpah akan membalas perbuatan Kurawa dengan nyawa mereka. Sejak detik itu, perang bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sudah jadi sebuah kepastian. Para tetua istana coba turun tangan biar nggak langsung pecah perang saat itu juga. Akhirnya diadakanlah permainan dadu kedua. Kali ini taruhannya bukan lagi harta, tapi pengasingan selama 13 tahun. Dan ya Pandawa kalah lagi. Buat Duryodhana ini kemenangan besar, cara yang sah untuk menyingkirkan saingannya. Tapi bagi Pandawa, ini cuma penundaan dari pembalasan yang pasti akan datang. 13 tahun pun berlalu. Pandawa kembali, mereka sudah memenuhi syarat pengasingan, dan sekarang mereka menagih hak mereka sesuai perjanjian. Tapi Duryodhana, yang sudah dibutakan oleh kesombongan, menolak mentah-mentah. Dia bilang jangankan setengah kerajaan, tanah seluas ujung jarum pun gak akan dia berikan. Ya sudah, semua jalan damai tertutup. Perang Kurukshetra pun dimulai. Perangnya sendiri cuma berlangsung 18 hari. Singkat kan? Tapi dampaknya luar biasa merusak. Hampir semua ksatria hebat dari kedua kubu gugur. Pada akhirnya, dari jutaan orang yang bertempur, cuma 10 ksatria utama yang selamat. Benar-benar pertumpahan darah yang melenyapkan satu generasi. Pandawa memang menang, tapi kemenangan itu rasanya hampa. Yudhistira jadi raja di atas kerajaan yang penuh duka dan kuburan. Setelah 36 tahun berkuasa, mereka semua akhirnya meninggalkan tahta untuk memulai perjalanan spiritual terakhir. Di perjalanan itu, satu persatu dari mereka gugur, seolah menebus kesalahan masa lalu. Sampai hanya Yudhistira yang berhasil mencapai puncak. Tapi pada akhirnya, di alam baka, semua jiwa yang dulu bertikai akhirnya menemukan kedamaian dan berdamai. Dan inilah yang bikin Mahabharata tuh abadi. Cerita ini nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Justru, kita dipaksa buat bertanya pada diri sendiri, apa benar ada pemenang sejati dalam sebuah perang? Atau jangan-jangan ini semua cuma sebuah kisah tragis yang nunjukin gimana rasa iri, ambisi, dan bahkan kebaikan sekalipun bisa membawa kita ke jurang kehancuran. Sebuah pelajaran tentang betapa kompleksnya menjadi manusia.